Bab 1005. 9 kakek. Melihat 18 pangeran yang memberontak, hati Rosikin semakin sakit. Dia patah hati. Dia telah memerintah kerajaan api suci selama beberapa tahun. Negaranya damai dan makmur. Orang-orangnya juga hidup dengan damai. Tetapi kemakmuran ini malah akan dihancurkan di tangan 18 pangeran yang paling dia percayai. Tapi dia tidak boleh putus asa. Melindungi kerajaan api suci adalah misinya. Arti keberadaannya sangat sederhana. Itu saja. Dia tidak tahu apa yang salah. Tapi dia tahu, selama dia masih hidup, api suci kerajaan ini akan terus menyala. Apakah kalian berpikir kalian dapat menghentikanku? Ramboliu yang berada di sampingnya menatap Rosikin dengan mesum. Lalu tertawa keras. Apa? Di mana segel api sucimu? Rosikin, aku tahu kamu kuat, tapi di bawah Skyguard, kultivasimu akan sangat lemah. Tanpa segel api suci, kamu sudah kalah. Serahkan selir Yumi padaku. Aku janji, aku tidak akan membunuhmu. Hahaha. Menyerahlah. Lihat orang-orangmu. Apakah hatimu tidak sakit melihat bawahan lamamu berdiri di hadapanmu? Apakah kamu tega? Apakah kamu tega melihat orang-orang ini mati untukmu? Wajah Rosikin sedih. Meskipun dia tahu segalanya, masih sulit baginya untuk menerima pengkhianatan 18 pangeran pada saat yang bersamaan. Dia bisa mendengar tangisan orang-orang di ibu kota. Dia bisa melihat bawahannya jatuh di depannya satu persatu. Kekuatan master yang ditelan oleh Skyguard menjadi sangat lemah. Dan sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Mengapa? Apakah karena aku adalah seorang perempuan yang berkuasa? Dia tersenyum pahit. Dan pada saat dia akan menyerah, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Ratu, kamu tidak boleh menyerah. Selama bertahun-tahun, kami dapat melihat semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Demi kami, kamu harus berdiri, Ratu, di mata kami. Kamu akan selalu menjadi pilar kerajaan api suci. Raja kerajaan api suci. Tubuh Rosikin bergetar, dan api yang berkobar tampaknya muncul kembali di matanya. Di arena, penjaga yang jatuh tak terhitung jumlahnya juga berdiri perlahan dan mengeluarkan raungan yang rapi. Jika tubuhku belum mati, api suci tidak akan padam. Jika tubuhku belum mati, api suci tidak akan padam. Aku bersedia berjuang bersama Ratu. Rosikin berdiri dengan anggun di udara. Aura seorang raja menyelimuti seluruh ibu kota kekaisaran. Dia melambaikan tangannya, dan nyala api menyapu 18 pangeran seperti siulan. Matanya tidak lagi sedih, malah penuh dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa dia adalah harapan seluruh kerajaan api suci. Bahkan di bawah tekanan Skyguard, dia tidak boleh jatuh. Para tentara, mari usir para pengkhianat ini dari ibu kota kekaisaran secara bersama. Siap. Kami akan berjuang sekuat tenaga dan rela mati. 18 pangeran yang dipimpin oleh Raja Kingsu juga sedikit terguncang saat ini. Tapi mereka sudah tidak bisa mundur. Jadi mereka terpaksa maju, menghadapi serangan Ratu Qin. 18 orang itu, kecuali Raja Kingsu, semua terlempar pada saat bersamaan. Meski begitu, wajah Cais Ji tetap tidak berubah. Perbedaan kekuatannya sudah jelas. Lagi pula, dia sudah hampir mencapai tingkat Master Malaikat. Cais Ji, apakah kerajaan api suci pernah memperlakukanmu dengan buruk? Suara Rosikin masuk ke telinga Cais Ji seperti bel besar. Menghadapi pertanyaan Ratu Qin, Cais Ji tidak menunjukkan rasa bersalah di wajahnya. Perlakukan aku dengan buruk. Kapan aku mengatakan bahwa kerajaan api suci memperlakukan aku dengan buruk? Aku hanya kesal.
kenapa kamu, seorang wanita, bisa memerintah kerajaan api suci? Sedangkan aku tidak bisa. Kita sama sebagai wanita. Kenapa aku tidak bisa duduk di posisi ini? Rosikin mencibir. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak jika kamu tidak pantas mendapatkannya. Telapak tangan Rosikin memadat, dan nyala api keemasan mengembun di kedua tangannya, melewati Chaischi, dan menyembur ke arah Ramboliu. Ramboliu juga mengorbankan Sky God untuk menghadapi serangan Rosikin. Pada saat kedua kekuatan itu bertabrakan, Rosikin mengerutkan kening, dan dia tampak sedikit kesulitan. Tubuhnya pun mulai mundur dengan cepat. Satu-satunya cara untuk menahan Sky God adalah segel api suci dari kerajaan api suci. Justru karena keberadaan segel api suci, kerajaan api suci menempati urutan pertama di antara 3 kerajaan. Meskipun Sky God belum sepenuhnya matang saat ini, Ramboliu tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Segel api suci telah muncul di kerajaan api suci. Jadi ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghancurkan kerajaan api suci. Di bawah Sky God, kultivasi Rosikin telah berkurang banyak. Meski begitu, Ramboliu masih merasakan kesulitan. Memang master nomor 1 kerajaan api suci. Adegan di depannya terukir di benak Louis Lu. Dia benar-benar tidak membohongiku. Dia benar-benar raja yang bijaksana. Louis Lu membuka lautan jiwa dan bertanya pada Kak Naga. Kak Naga, apa solusi untuk Sky God ini? Kak Naga menjawab, Nak. Cara memecahkannya adalah segel api kaisar yang ada di tanganmu. Segel api kaisar ini lebih hebat dari segel api suci. Hanya saja pria gendut ini mungkin mengumpulkan kekuatan seluruh kerajaan air langit. Itulah mengapa Sky God ini begitu hebat. Jika kamu hanya menggunakan segel api kaisarmu sekarang, mungkin sulit untuk memecahkan Sky God ini. Namun, masih ada cara. Louis Lu berkata dengan cemas, Kak Naga. Jangan main-main. Aku khawatir sebentar lagi tidak akan ada yang tersisa. Oke, Nak, lindungi dirimu. Biarkan kami menemui Sky God ini. Ketika saatnya tiba, cari saja kesempatan dan gunakan segel api kaisarmu untuk menamparkan anak itu sampai mati dengan satu tamparan. Sesederhana itu. Ya benar. Sesederhana itu. Louis Lu tidak bisa mempedulikan terlalu banyak. Lautan jiwa terbuka. 9 bayangan naga melesat ke langit. Dan nyanyian naga Kak Naga dan naga lainnya bergema di langit pada saat bersamaan. Menghadapi Sky God, mereka tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. 9 naga darah melayang di atas awan gelap, dan secara langsung melawan Sky God. Ramboliu yang merasa hujan semakin kecil terkejut saat melihat pemandangan di langit. Apa ini? Ekspresi Raja Kinsu juga menjadi rumit. Hanya suara Kak Naga yang terdengar di udara, gadis cantik yang bermain dengan api. Tolong menyiksa pria gendut ini dulu. Ketika kami menyelesaikan masalah ini, kami akan turun dan memukuli pria gendut ini untukmu. Ramboliu memandang Raja Kinsu dengan sedikit ketidakpuasan. Apakah kamu mempermainkanku? Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Informasi kamu agak tidak masuk akal. Mengetahui bahwa segala sesuatunya mungkin berubah. Wajah Ramboliu menjadi pucat untuk sementara waktu, dan bertanya ke arah langit. Siapa kamu? Aku tidak punya dendam denganmu. Mengapa kamu datang ke sini untuk mengacaukan Sky God-ku? Aku siapa? Aku kakekmu naga pertama. Aku kakekmu naga kedua. Aku kakekmu naga ketiga. Aku kakekmu naga ke-9. Bersambung.